fi nabiyyi wa kum bima sita bada'an fi wa takimi wan sub'ila dati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan channel Kuayang Budiman. Apa kabar? Semoga kabar Anda hari ini kabar yang terbaik atas izin Allah Subhanahu wa taala ya. Kali ini saya berada di salah satu makam dari makam seorang penyebar agama di Sidoarjo, yaitu makam Said Mbah Saiban ya namanya kalau di sini. Ini makam ini terletak di daerah Buduran Sidoarjo. Dan sekelilingnya nampak tenang sekali kawan-kawan. Jadi tepatnya di sebelah jalan besar antara Surabaya dan Sidoarjo, dan kita di sebelah kanan jalan itu ada gang masuk kecil ya, gang masuk kecil sebelah selatannya dari Kecamatan Buduran Sidoarjo. Ada apa di makam Mbah Saiban ini? Ayo kita ke sana. Nah, seperti inilah kawan-kawan makam Mbah Saiban dan Nyai Pandansari ya. Nah, ini seperti ini dan sudah mengalami renovasi beberapa kali kawan-kawan. Jadi yang Mbah Saiban yang sebelah kanan seperti ini, dan ini Pandansari. Nah, ada apa di sini? Setelah ini kita mohon mengirim Al-Fatihah, tawasul, dan kita menunggu petunjuk kira-kira apakah beliau berkenan memberikan apa yang disampaikan kepada beliau. Marilah kita berdoa sebentar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah Saiban dan Nyai Pandansari. Al-Fatihah. Ar-Rahmanirrahim. Nah, kawan-kawan semua, setelah kita mengirimkan tawasul kepada beliau Mbah Saiban dan Nyai Pandansari, beliau memberikan pesan kepada kita, anak cucunya beliau yang sekarang masih ada di dunia ini, agar menjaga yang namanya sholat 5 waktu kawan-kawan. Setelah itu menjaga rukun iman, rukun Islam, dan juga tuntut ikuti syariat yang ada. Jangan aneh-aneh kita beribadah, khususnya ibadah yang sudah tertera di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Terkait dengan hal yang lain, untuk ibadah-ibadah yang sifatnya ibadah sosial, ibadah individual, kita diperkenankan untuk berkreasi, berinovasi kawan-kawan. Nah, itu pesan kepada beliau. Nah, terkait dengan situasi sekarang ini, situasi yang ada di Indonesia, Mbah Saiban berpesan bahwa kita harus senantiasa menjaga wudhu kawan-kawan. Menjaga wudhu, dan juga hal ini penting agar kita senantiasa bersih, terutama bersih jasmani kita dari virus-virus. Dan tidak hanya ketika mau sholat saja beliau berpesan seperti itu, tapi berpesan bahwa wudhu bisa dilakukan sewaktu-waktu. Jadi kita diminta untuk mempersiapkan air wudhu tentu saja, dan air wudhu itu bisa diletakkan di depan rumah, atau disediakan yang namanya ini wastafel begitu ya, mungkin kira-kira. Dan hal ini
untuk menjaga ya, selain untuk menjaga kesucian, dan juga kalau kita terjemahkan itu menjadi virus ya, antivirus juga ini yang namanya wudhu ini. Dan beliau ini sangat khawatir sekali terhadap situasi negara kita saat ini. Pernah suatu ketika juga di era beliau ini hidup kawan-kawan, itu estimasi sekitar tahun 1500-an ya, 1500, 1600 seperti itu. Untuk juga pernah ada di era beliau mengatakan seperti itu, menyampaikan secara batinnya kepada kita seperti itu. Juga pernah mengalami pandemi pagebluk, kalau orang mengatakannya zaman dulu seperti itu. Apa pagebluk itu? Pagebluk penyakit kusta ya, yang diderita saat itu pada akhirnya juga solusinya adalah melaksanakan wudhu kawan-kawan, wudhu dan juga diasingkan begitu. Kebetulan ini di makamnya Mbah Saiban ada kelihatan di makam tersebut. Nah, ini ada burung ya kawan-kawan, burung yang datang dan juga mematuk-matuk lingkungan sekitarnya. Nah ini seperti itu ya. Alhamdulillah ini adalah pertanda baik ya, pagi ini kita disambut oleh para pengawal beliau dan juga para santri-santrinya kawan-kawan. Dan petunjuk-petunjuk yang kecil seperti itu bisa menjadikan kita semakin mengingatkan kita bahwa yang namanya orang yang perilakunya baik di dunia ini pasti juga akan disambut dengan baik dan juga meskipun sampai akhir hayatnya. Nah, ini beliaunya ini ditungguin oleh burung nih. Ini pengawalnya menampakkan diri ke wujud burung ya. Nah, seperti ini. Nah, kawan-kawan semua, dari makam Mbah Saiban kita jalan lagi, berziarah lagi di tempat yang lain. Kawan-kawan, kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kawan-kawan, kita tiba di lokasi ya. Lokasi ini adalah salah satu pekuburan Islam, makam para kiai, para ulama yang ada di desa Siwalan Panji. Kita akan melakukan ziarah dan juga mungkin petunjuk-petunjuk dan pesan-pesan apa yang disampaikan. Ayo kita berjalan kawan-kawan. Nah ini kita sudah sampai ke makam para ulama, para wali di Sidoarjo, yang salah satunya adalah makam Kiai Hamdani ya, makam Kiai Hamdani dan juga para kerabatnya. Ayo kita bertawasul sebentar kawan-kawan. Ila Droti Kiai Hamdani dan juga seluruh keturunannya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita duduk diam, meditasi saat, kira-kira petunjuk apa yang kita dapatkan di sini.
alhamdulillah kawan-kawan kita mendapatkan petunjuk pesan dari beliau bahwa kita diminta untuk menjaga yang namanya ajaran-ajaran tasawuf, yang namanya zuhud ya. Zuhud itu artinya tidak menganggap dunia ini berlebih-lebihan, jadi hidup sederhana, cukup dengan apa yang kita miliki, dan juga tidak ambisius untuk mencari sesuatu, karena bagaimanapun juga hidup di dunia ini hanya sesaat sekali kawan-kawan. Selanjutnya yang beliau pesankan kepada saya adalah untuk menjaga sikap warok. Sikap warok itu sikap yang hati-hati, hal-hal kecil harus kita perhitungkan, kita pertimbangkan sekecil apapun, karena amal perbuatan manusia ini sebesar biji zarah ya, biji zarah mungkin sebesar atom begitu, itu akan dinilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang dipesankan kepada kami adalah menghindari sifat-sifat tidak terpuji kawan-kawan. Jadi beliau ini seorang ulama, sehingga pesan-pesan kepada kita adalah pesan-pesan yang mulia, pesan-pesan yang baik ya. Dan juga kita diminta untuk menjaga harkat dan martabat kita sebagai manusia. Jangan sampai manusia itu merendahkan dirinya untuk menjadi selevel hewan ya. Jangan, tidak seperti itu. Tapi manusia ini memiliki akal budi, yang memiliki perasaan, memiliki juga hal yang paling penting dalam hidup manusia, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keimanan ini, iman artinya yakin, percaya, yakin seyakin-yakinnya, dan itu adalah harta benda yang tidak ternilai sampai ke akhirat ya kawan-kawan ya. Nah, inilah bekal hidup manusia di dunia ini. Dan karena beliau ini seorang kiai, berpesan kepada kita untuk menjaga yang namanya ini kesederhanaan, yang namanya santri, yang namanya kiai, hidupnya sederhana, tidak berlebih-lebihan ya. Terkait dengan situasi saat ini, beliau berpesan agar kita senantiasa hati-hati dan juga menjaga silaturahim kawan-kawan. Nah, Kiai Hamdani berpesan kepada kita agar terus-menerus menjaga persaudaraan, persahabatan, dan juga kekeluargaan sesama muslim, karena disinilah letak kekuatan Islam itu. Islam itu bersaudara, Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, dan menjaga agar tidak terjadi permusuhan. Islam itu mengharamkan memusuhi orang ya, kira-kira begitu. Dan kalaupun memang ditemukan yang namanya ini orang-orang yang tidak seide dengan kita, janganlah kita musuhi. Orang-orang yang berbeda dengan kita, apapun agamanya, harus kita hormati. Kalaupun kita harus membela diri, misalnya karena ideologi kita, karena akidah kita, itu frame-nya adalah kita untuk membela akidah. Akidah kita tetap akidah Islam yang sebagaimana dituntunkan oleh Rasulullah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, harus kita hormati ulama-ulama, karena mereka ini menyebarkan yang namanya agama Islam di muka bumi ini. Mungkin demikian kira-kira kawan-kawan apa yang bisa saya dapatkan, apa yang bisa saya ceritakan ketika saya berziarah ke makam Yai Hamdani. Demikian apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bahri aura subhaminan